Kalian pasti pernah dapat soal kayak begini, atau ini, atau kayak gini, atau yang paling pusing tuh yang kayak gini. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Kasar. Kalian pasti pernah dapat soal kayak begini, atau ini, atau kayak gini, atau yang paling pusing tuh yang kayak gini. Nah, di video ini Kasar bakal ngejelasin tentang barisan dan deret aritmetika, yaitu tipe-tipe soal yang akan kalian hadapi ketika SKD TIU. Oke, simak video ini ya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Kasar di YouTube channel Belajar CPNS Yuk. Nah, di video kali ini, sesuai janji Kasar tadi di depan, kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Sebelumnya, Kasar udah pernah bikin video tentang barisan dan deret, tapi itu hanya contoh soal-soal angka, berupa angka-angka saja. Jadi hanya melanjutkan urutan atau kelanjutan dari barisan suatu angka. Di video ini, kita akan coba mengerjakan contoh implementasi soal barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari, dan ini pasti keluar di TIU SKD teman-teman yang akan datang nanti. Ini pasti selalu keluar walaupun dalam bentuk yang berbeda-beda, tapi pasti selalu ada. Oke, kita langsung mulai ya. Baik, kita langsung ke pengertian barisan aritmatika. Barisan aritmatika atau barisan hitung adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama, selalu konstan. Selisih dua suku yang berurutan disebut beda, disimbolkan dengan B, huruf B kecil ya teman-teman. Beda atau B tadi ini nilainya itu selalu tetap, konstan, dan tidak berubah. Kita lihat di sini 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Ini adalah suatu barisan aritmatika. Kenapa? Karena memiliki selisih suku yang satu dengan suku setelahnya atau sebelumnya itu selalu sama. Selisihnya ini biasanya bisa berupa penjumlahan atau pengurangan ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini 3 adalah suku ke-1. Kita biasanya tulis U1. 5 adalah suku kedua, kita bisa tulis U2. 7 adalah suku ketiga, kita bisa tulis U3. 9 adalah suku keempat, kita tulis U4. 11 adalah suku kelima, kita tulis U5. 13 adalah suku keenam, kita tulis U6, dan seterusnya ya teman-teman, sampai banyak banget. 3 di sini dalam contoh ini 3 adalah angka pertama atau suku pertama dari barisan yang panjang ini ya teman-teman, disimbolkan dengan A. Kemudian suku kedua itu dari mana dapatnya teman-teman? Kok bisa 5? Kita lihat di sini ada selisihnya berapa? Ya, 2 ya. Di sini selisihnya 2. Jadi ditambah 2. 3 ditambah 2 menjadi 5. Suku pertama 3 ditambah 2 menjadi 5. Selanjutnya juga plus 2 ya teman-teman. Selanjutnya 7 ke 9 tambah 2 juga. 9 ke 11 juga ditambah 2. 11 ke 13 juga ditambah 2. Jadi di sini kita temukan bahwa bedanya adalah 2 atau B sama dengan 2 dari barisan di atas ya. Nah, teman-teman, kita lihat kan di sini kalau selisihnya itu semua sama. Dari 3 ke 5, dari 5 ke 7, dari 7 ke 9, dari 9 ke 11 hingga 11 ke 13. Dan seterusnya itu ditambah 2 ditambah 2. Maka sebutannya beda adalah 2. Bisa juga kita lihat seperti ini. A ditambah B maka menjadi U2. A ditambah 2B menjadi U3. Emang iya? Coba kita buktikan. A di sini berapa? 3 ditambah 2B. B-nya berapa? 2. Jadi berapa? 3 ditambah 2, 7. Bener ya? A ditambah 3B. A adalah 3, 3B berarti 3 dikali 2, 6. 6 ditambah 3, 9. Betul. Maka terusnya juga betul teman-teman. Jadi B-nya itu selalu sama karena ya tinggal tambah 2 aja, tinggal tambah 2, tambah 2, dan seterusnya. Kalau kita lihat juga B ini, bisa juga kita artikan begini.
kita buat persamaan U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2 sama dengan U4 dikurangi U3 sama dengan U5 dikurangi U4. Jadi suatu suku dikurangi suku sebelumnya itu akan membentuk B, dan itu harus sama. Karena tadi kita lihat selalu konstan dan selalu sama, teman-teman ya, tidak berubah. Kalau misalnya berubah, berarti bukan barisan aritmatika. Jadi harus selalu sama selisihnya, teman-teman ya. Di sini kita punya rumus untuk mencari suku ke N. Biasanya yang ditanyakan yang tidak diketahui sukunya, nanti kita akan cari tahu dengan rumus ini. UN itu artinya suku ke N ya. N itu bisa berapa saja, angka berapa saja. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Ini harus dalam kurung ya, karena N-1-nya ini harus dikerjakan duluan. N-nya dari mana? Dari sini. Nanti dalam soal biasanya akan diketahui. Kita nggak mungkin menghitung suku ke-1 ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah seterusnya sampai 50. Kita kehabisan waktu hanya untuk satu soal ini. Maka ada rumus ini untuk mencari suku ke N. Nah, contoh soalnya kayak gimana kasar nanti kita akan bahas ya. Balik lagi ke rumus ini. A tadi kita di depan sudah belajar, A adalah suku pertama dan B adalah beda. N ini apa? N itu adalah banyaknya suku. Entah 10, entah 100, entah 50, entah 5000. N adalah banyaknya suku. Lanjut ya. Untuk mencari beda. Nah, kalau ternyata yang ditanyakannya adalah beda, caranya adalah UN dikurangi UN-1. Nah, seperti yang di slide yang sebelumnya, kita tadi bisa lihat B adalah misalnya U2 dikurangi U1. Jadi yang benar-benar selisih 1, 2, dan 1. Sama dengan U3 dikurangi U2. Sama dengan U4 dikurangi U3, dan seterusnya. Jadi, jangan U4 dikurangi U1 ya, teman-teman. Nanti itu hasilnya bukan beda, tapi beda dikali sekian, gitu. Jadi, ini untuk mencari nilai beda itu adalah 2 adalah selisih dari dua suku yang berurutan, atau suku yang paling berdekatan. B adalah nilai beda ya, UN adalah suku ke N. Lanjut lagi. Nah, di sini ada deret. Deret itu apa ya, teman-teman? Deret itu singkatnya adalah jumlah dari suku-suku di barisan tadi. Di awal kita dapat pemahaman tentang barisan aritmatika, dan kalau barisan itu dijumlahkan maka disebut deret aritmatika. Coba kita contohnya gini. Tadi kita punya misal 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini namanya barisan. Ini ada berapa suku, teman-teman? Ya, ada 4 suku ya. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, misal ditanyakan jumlah 10 suku. Nah, berarti 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah, aduh berapa nih, aku harus menghitung satu-satu. Maka kita bisa pakai rumus ini atau rumus ini. Tapi kalau ditanya misalnya jumlah 4 suku pertama dari barisan di atas ini, kita bisa langsung jumlahkan aja. 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7. Karena ditanyanya hanya 4. Tapi kalau ditanyanya lebih dari 4, lebih dari yang kita ketahui dari soal, maka kita harus menghitung dengan rumus. Kita lihat di sini rumusnya ya. Sn sama dengan N/2 dikali A plus UN. Ini jika UN-nya diketahui, teman-teman ya. Jika UN-nya belum diketahui, maka kita breakdown lagi. Jadi Sn sama dengan N/2, ini masih sama, N/2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Nah, ini tadi kita punya apa? Ada yang masih ingat dari rumus sebelumnya? UN sama dengan A plus yang ini N-1 dikali B. Ini yang kita masukkan ke dalam persamaan ini. Ini tadi jika UN yang diketahui, maka bisa langsung pakai rumus ini. Kalau UN belum diketahui, pakai rumus ini. Gitu ya, teman-teman. Kita lihat bersama. Sn adalah jumlah suku ke N, UN adalah suku ke N, A sama seperti yang sebelumnya, suku pertama, B nilai beda atau besaran bedanya, N adalah banyaknya suku. Sampai sini paham? Kalau belum paham, kita lanjut ke contoh soal.
Suku ke-50 dari barisan 7, 10, 13, 16, 19, dan seterusnya adalah, ini kalau kita lihat teman-teman, ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, baru 12 suku. Apakah kita harus menghitung terus sampai akhir? Kan enggak ya teman-teman. Coba breakdown dulu dari soal ini apa yang kita ketahui. Suku ke-50, berarti ini adalah UN. Yang ditanya suku ke-50 kan, maka N adalah 50. A, suku pertamanya adalah 7. Ini A. Kemudian bedanya berapa teman-teman? 7 ke 10, 3. 10 ke 13, 3. 3. 3. 3. 3. 3 juga. 3. Oke, 3 semua ya. Berarti 3 ini adalah apa? Beda. Bedanya adalah 3. Oke, kita langsung ke rumusnya ya. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. UN-nya berapa? U50 sama dengan A berupa 7. N-1. N-nya kita punya 50 dikurangi 1, 49 dikali B-nya 3. Yang harus kita kerjakan yang perkalian dulu ya teman-teman. Seperti biasa, maka U50 7 ditambah 49 kali 3, 147 sama dengan 154. Berarti jawabannya yang mana teman-teman? Yang ini. Sampai sini mudah ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Jumlah 52 suku pertama dari barisan 7, 10, 13, 16, dan seterusnya di sini ya, adalah berapa? Di sini kita lihat yang ditanyakan adalah jumlah 52 suku. Artinya yang ditanyakan adalah deret ya, jumlah dari barisan-barisan itu. Modal yang kita punya apa? Ada 52 suku, berarti N-nya adalah 52. Kemudian A-nya kita punya berapa? 7. Dan bedanya kita punya berapa? Dari sini ke sini 3, sini 3, 3, 3 ya teman-teman. Kita punya bedanya 3. Selanjutnya kita masukkan rumusnya. Yang ditanya adalah SN. Maka kita masukkan rumusnya SN yang ada A dan B-nya ya, yaitu N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. SN-nya berarti S52 ya. N-nya masukkan 52 dibagi 2 dikali 2, A-nya 7. 2 dikali 7 ditambah N-1, 51 dikali 3. Maka kita kerjakan yang perkaliannya dulu. Kita hitung yang ini, yang perkalian. 52 dibagi 2, 26. 2 kali 7, 14. Ditambah 51 dikali 3, 153. Selanjutnya tinggal kalikan 26 dikali 167 sama dengan, kayak ini kita kalikan hasilnya 4342. Oke, berarti yang C ya teman-teman jawabannya. Bener nggak jawaban kamu? Kalau belum benar, coba diulang lagi pembahasan di awal. Kita lanjut ke soal selanjutnya.